kita terapkan setiap hari. Nih, kalau pengertian iman, ya, ini pengertian iman nih, ya, pengertian iman berarti kan dari bahasa. Kalau bahasanya berarti berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Yang akar katanya adalah amanah yu'minu, baru masdarnya adalah imanan. Masdar itu adalah kata benda, bentuk yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga dari urutan tasrif bahasa Arab. Masdar artinya kalau ini beriman, kalau ini artinya sedang beriman, kalau ini adalah artinya iman, atau ini artinya mempercayai, ini artinya sedang mempercayai, artinya ini adalah kepercayaan. Itu secara lughah, secara bahasa. Ya, enggak ada yang tap-tap ya berarti. Kenapa? Apa sih? Nama TikToknya? Ujeng, Ustaz Jengkol. Ustaz Jengkol, Ujeng. Live sekarang. Ada 9 viewer sekarang ya. Terima kasih para penonton ya. Kita lanjut ya. Lanjut apa orang nih? Karena kalau kita belajar kebaikan itu di-share, itu akan menjadi ladang dakwah. Tapi kalau kemaksiatan di-share itu ladang dosa. Orang berbuka-bukaan pakaian di TikTok itu kan ladang dosa, iya enggak? Tapi ngajar beribadah, kita ngajar di ibadah ini. Kita malas kemudian menyiarkan, berarti kita tidak mendapatkan pahala yang banyak. Makanya kita pengen dapat pahala yang banyak, kita syiarkan waktu kita mengajar, waktu kita berdakwah, semua gimana gitu ya. Naik viewernya 21 sekarang. Masya Allah, naik terus. Udah 1000 biar banyak ayo. Kita lanjut. Itu secara bahasa. Nah, secara syariat itu berbeda. Nih, boleh santai tapi bisa memahami ya. Duduknya boleh santai duduknya. Tangan di bawah, kaki di atas boleh silakan. Berarti nyungsep ya. Nih, jadi ini bahasa sudah kita pahami lah. Nanti nggak usah ngelihat buku lagi nih kalau udah dijelasin kayak gini. Berarti sudah masuk ke otak kamu. Kita lanjut nih sekarang. Kalau secara syariat apa? Ulama mendefinisikan arti iman itu artinya adalah apa? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani. Ini syariat. Artinya apa Ustadz? Artinya adalah bahwa kita ngaku beriman harus ada di dalam hatinya iman. Bil qalbi, qalbun itu bahasa Arab artinya adalah hati. Beda qalbun sama kalbun. Kalau qalbun sama kalbun. Kalau qalbun artinya hati, kalau ini artinya dom. Ya, kalau qalbun artinya hati, heart ya, heart. Kamu ngerti heart nggak? Oke. Kalau kalbun artinya dog. Nah, kalau bahasa dia tuh orang Wanajaya, gogok katanya. Gitu, ya. Ini nggak boleh kita samakan. Tapi kalau bahasa Arab kadang-kadang disamakan dengan bahasa Indonesia, kok berubah jadi ka biasanya. O berubah menjadi a biasanya. Seperti apa? Kalimat sholat dibaca salat. Tulisannya SHALAT. Salat. Iya enggak? Ramadan ditulis Ramadhan. Ya, iya enggak? Harusnya Ramadan. Ini kalau dibacanya salah, bukannya qalbun, tetapi dibacanya kalbun. Bahaya. Aturannya bagus, hati jadi apa?
Oh, takut nyebutnya ya. Nggak apa-apa kalau niat kebaikan. Contohnya begini, anjing itu haram hukumnya. Benar nggak? Nah, baiknya ya baiknya kita jauhi, kita tinggalkan ya. Jangan dideketin, apalagi kalau kamu lagi nyolong mangga ada anjing, pergi ya, karena pasti dikejar lo ya. Dah, lanjutin ya. Jadi yang namanya iman ada di hati. Lalu setelah iman ada di hati, dikeluarkan dengan ucapan lisan. Makanya orang-orang Islam itu ketika benar-benar dia meyakini keislamannya, baik iman kepada Allah atau iman kepada yang lain, diucapin. Orang Kristen masuk ke Islam, orang Hindu masuk ke Islam, orang apa aja masuk ke Islam, sebelum dia melaksanakan sholat dan sebagainya, maka dia harus mengucapin dulu dengan 2 kalimat. Udah hafal kan pasti ya? Ayo kita bersama-sama. Oke? Siap ya? Siap bisa? Oke, siap. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Udah tahu semua dan udah bisa semuanya. Sekarang kita lanjut nih. Lanjut. Kalau sudah kita ada di ucapan, maka ternyata iman itu harus ada di perbuatan. Maka seorang yang ngaku beriman tapi kagak melakukan contoh-contoh seperti orang beriman, dia tidak diakui keimanannya. Sama menunjukkan cinta seorang cowok kepada cewek. Neng, abang cinta banget sama Neng. Tapi kata ceweknya begini, buktikan cintamu padaku. Kata si abangnya bilang, oke Neng, kalau begitu akan ku daki gunung yang tinggi, akan ku seberangi laut yang luas. Masya Allah. Dijalani hal itu, barulah kemudian si Neng mengatakan, baik bang, aku terima cintamu padaku. Jadi kalau kita iman juga sama diuji sama Allah, dikasih ujian apa, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji. Kalau lu beriman coba laksanain haji, duit lu yang ada berangkatin haji. Sekarang hajinya mahal banget sampai 69 juta. Lah haji 69 juta, murah apa mahal? Murah. Udah buat ibadah mahal. Ulangin lagi, haji mahal apa murah? Mahal. Mana sih? Nah dari kemarin 40 juta sekarang 69 juta, naik sampai 30-an juta ya. Mahal apa kagak? Murah. Boleh murah dalam definisi iman, tapi mahal dalam definisi dunia. Ya, kita mau dari sudut mana memandangnya? Kalau dari sudut iman, jangankan 69, 100 juta murah. Kenapa? Kalau iman, nyawa aja dijual dalam iman gratis, Masya Allah itu lebih utama nilainya. Kamu mati dalam menuntut ilmu, itu pahalanya luar biasa. Karena apa dihitungnya? Jihad fisabilillah. Tapi kalau misalkan kamu sekarang bukan definisinya definisi iman, kamu definisi dunia, semuanya nggak akan bisa kamu kerjain. Jangankan kamu sampai berjihad, untuk menuntut ilmu aja malas. Malas apa enggak?
Woi, malas apa enggak? Malas, ayolah. Orang nilai PAI aja kemarin jelek-jelek banget. Nilai PAI kemarin emang katanya ada yang bagus. Jelek apa bagus? Bagus, Pak. Bagus, udah jadi, udah diolah. Aslinya. Ada yang jelek lah, pokoknya jelek banget. Nah, mudah-mudahan setelah pelajaran ini tentang iman malaikat kamu banyak belajar sehingga ulangan kagak nyontek dan insya Allah nilainya bagus. Dan Ustaz yakin kemarin kalian ulangannya kagak nyontek semuanya. Jujur ya, jawabnya nyontek apa kagak kemarin? Kagak? Pantes tuh jelek nilainya. Berarti karena nilai asli ya? Berarti kemampuan kamu masih belum tinggi ya. Supaya tinggi kamu gimana? Belajar. Nyontek lagi. Astagfirullahaladzim. Supaya bagus nilainya nyontek katanya. Nih prinsip gini sebagai seorang siswa nih, dengerin. Woi, lebih baik nilai tinggi hasil sendiri daripada nilai nyontek hasilnya rendah. Paham tuh? Bener gak? Ada yang salah omongannya? Ada gak? Yang salah siapa? Perempuan. Ya udah, lanjut ya. Tuh. Jadi iman harus dibuktikan. Cinta harus dibuktikan. Sayang harus dibuktikan. Rapi harus dibuktikan. Ini hari ini banyak yang rapi sekarang. Semua pakai seragam sekolah semaci semuanya. Tapi ini ada yang satu yang belum punya, silakan besok dipakai ya. Udah punya di rumah? Mau nuker? Kok nuker emang apa? Kekecilan. Memang tuh bajunya kurang gede emang itu. Makanya bajunya suruh olahraga. Nah, emang kalau misalkan badan besar, baju kurang besar, bajunya yang dibesarkan, bukan badannya yang dikecilin. Paham ini? Ulangin ya. Nih, kalau badan besar baju kecilan, yang dibesarin apanya? Bajunya, bukan badannya yang dikecilin. Paham itu? Ada orang sekarang yang karena bajunya kecil, badannya dikecilin, operasi sekarang. Ada nggak yang begitu? Ada, nggak bagus itu. Nanti akhirnya setelah operasi dia sakit terus-terusan sakit, akhirnya belum masuk rumah sakit, meninggal. Baru rumah sakit terus mati baru dah. Gitu. Dah, itulah iman. Udah ngerti belum? Iman berarti pengertiannya ada dua, ada bahasa, ada syariat. Yang bahasa sudah jelasin, yang syariat juga sudah. Nah sekarang kita lanjut materinya. Setelah tahu ini kita harus tahu dalilnya. Ada dalilnya nggak? Dalilnya Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, surah Fatir, itu ayatnya. Ada hadis-hadisnya juga, ada 2 hadis di situ. Boleh dibaca nanti di luar kepala. Silakan nanti kalau sudah selesai baru maju ke Ustadz satu persatu. Maju aja satu-satu. Kamu ngomong nanti Ustadz nilai. Itu ngapain berarti? Hafalan. Oh nggak paham ya? Kurang minum ya? Nah, tuh. Udah jangan dibaca satu orang, jangan. Bareng-bareng aja yuk, baca yuk. Surat Al-Baqarah baca bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikal masir. Dah.
Ya, itu ayatnya tuh. Jangan sampai kamu kagak hafal nantinya. Karena agama itu butuh dalil. Islam itu butuh dalil, butuh alasan supaya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh gabung sebentar nggak? Boleh. Lagi nempel. Boleh. Lama juga orang apa-apa. Udah belum sih? 10 menit paling. Iya, nggak apa-apa Bu. 20 juga nggak apa-apa. Saya mah baik hati. Kalau waktu mah silahkan Bu diambil. Kalau hati jangan toh. Nggak, sekarang nih banyak korban penculikan toh. Hatinya diambil, jantungnya di. Ini untuk baju putih abu-abu dan baju batik. Ya. Di sebelah sana. Nabila. Alia. Hamzah. Arfa. Ya, terima kasih. Masya Allah atas kehadiran yang luar biasa. Dewi. Rafa. Kaila. Yang Rafa. India. Angga. Stefani. Razika. Najla. Terima kasih atas kehadirannya. Ya suci, sehat, sehat, dan barokah ya. Suci. Ini ada Farel. Sabrina, Cynthia, Naila, Radika, Terosi, Arisika, Eklatan, Lestari, sama Sania. Siapa yang belum? Ya Bapak. Ya Bapak ya. Apa mau didandanin? Mau dandanin kita sih kalau didandanin. Namanya salah. Malik. Malik. Jadi kamu sabar ya. Kayaknya dia nanti belum ya. Makasih Taus. Ya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi ya.
Baik, sampai di mana tadi? Al-Baqarah. Lalu sekarang kita baca ayat yang berikutnya setelah Al-Baqarah, surat apa? An-Nisa. Yo, baca surah An-Nisanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dah itu yang An-Nisa. Sekarang selanjutnya surah Hadis ya. Hadis lewatin ke ayat aja, surah Fatir ya. Ya, 1, 2, 3. Selesai ya. Dah, itu dalil-dalilnya. Alhamdulillah kamu bisa ya. Meskipun yang kedengaran jelasnya adalah ucapan yang terakhirnya. Karena yang innallaha mah gampang ya. Ya gitu. Dan sekalian, jadi memang itu yang dalil-dalil yang tadi kamu baca, ayat dan hadisnya nanti itu harus di luar kepala semua. Minggu depan ya. Kita tes satu persatu ya. Bisa kan? Bisa. Kalau yang kagak bisa, paksa dirinya bisa. Kalau itu dikasih waktu, kan sekarang kita dari hari ini sampai pekan depan ada 6 hari ya. 6 hari. Maka kalau cuma 5 dalil 1 hari itu cukup untuk menghafal 1 dalil. Kalau dulu waktu Ustadz itu di pesantren, itu 1 hari 1 halaman Quran dihafal. 1 hari 1 halaman, setoran sama kiainya, setoran hafalan Quran. Kalau kamu sekarang ini cuma 1 hari 1 ayat Al-Quran, kira-kira gampang apa susah? Gampang, kecil, nggak ada apa-apanya. Kamu menghafal teks lagu aja bisa. Iya kan? Lagu kan teksnya banyak tuh. Tapi kamu bisa. Quran cuma 1 ayat, paling 2 baris atau 3 baris paling banyak. Kalau lagu kan berbaris-baris, berbait-bait kan. Gampang insyaallah. Nah, itulah. Lanjut sekarang ke namanya. Nama malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7, 8, 9, 10. Tugas-tugasnya udah tahu semua belum? Tugasnya yang pertama Jibril ngapain? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada
kepada para nabi dan rasul. Setelah Jibril terus Mikail. Apa tugasnya? Tugasnya menyampaikan rizki. Kalau memberi rizki mah Allah, yang menyampaikannya siapa? Malaikat. Mikail Israfil apa tugasnya? Meniup sang. Mikail Israfil. Israel apa tugasnya? Mencabut nyawa. Israel terus apa? Munkar, nakir. Tugasnya ngapain? Menanyakan di dalam kubur. Raqib Atid tugasnya mencatat amal baik dan Raqib Atid. Terus apa? Malik apa tugasnya? Kalau Ridwan menjaga pintu surga. Itu tugas-tugasnya. Ada nggak yang ketinggalan? Apa? Coba tadi ada ketinggalan nggak? Coba. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik gitu. Nggak ada yang ketinggalan. Dan semuanya. Tapi jumlah malaikat ada nggak yang lebih banyak dari itu? Ada. Banyak. Ya. Ada malaikat yang namanya malaikat Hamilul Arsy. Dia penjaga atau pembawa arsy. Jadi malaikat yang menjagain arsy Allah itu ada. Maksudnya adalah arsy itu singgasana yang dipakai Allah untuk Allah itu tinggal di situ. Itu bahasa tapi penuh dengan penafsiran. Arsy Allah di mana? Kalau misalkan arsy Allah ada di mana, pertanyaannya jawabannya pasti di tempat yang paling tinggi dan mulia. Kan gitu ya? Nah gitu. Tapi di mananya kita kagak tahu. Kalau kita ke atas kita nggak ketemu dengan arsy-nya Allah. Tetapi dalam pengalaman sejarah Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu Allah naik, bukan turun ke dasar bumi, tapi naik. Ketemu Allah Nabi Muhammad tapi naik. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai ketujuh, naik sampai ke Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Itu Baitul Ma'mur tuh. Kemudian nanti ada yang namanya Sidratil Muntaha. Di situ ketemu sama Allah. Barulah Allah kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, tugasmu menyampaikan ke umat kewajiban melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu kali 50. Itulah berarti arsy-nya Allah ada di atas. Gitu. Banyak malaikat-malaikat yang lain yang tidak wajib kita ketahui. Ya, itu. Lalu kemudian perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Kalau malaikat dari asal penciptaannya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, manusia dari kalau jin dari api. Lalu kemudian dari ada atau tidaknya otak ya. Kalau malaikat ada otak apa enggak? Ada. Kalau manusia ada apa enggak? Ada. Kalau jin tidak ada, adanya hawa nafsu. Tuh. Kalau malaikat imannya bagaimana? Malaikat imannya statis, tetap dari dulu sampai sekarang iman malaikat kagak pernah kurang, kagak pernah bertambah, begitu aja. Tapi kalau manusia imannya naik turun, kadang naik, kadang turun. Kalau jin imannya kebanyakan tuh turun. Setan itu, jin tuh imannya turun. Maka dia kagak mau sembahyang, kagak mau sholat. Ya, itu perbedaannya. Ada lagi perbedaannya? Apa lagi perbedaannya? Ada nggak di dalam buku itu ada? Apa perbedaannya? Oh ya, malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau manusia berjenis kelamin. Kalau jin berjenis kelamin. Berarti jin itu juga ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ya. Dah, apa lagi? Udah.
Apalagi? Apaan? Malaikat tidak makan, manusia makan. Kalau jin makan. Kalau jin makanannya apa? Indomie, Supermie, enggak kan ya? Tapi dia makanannya adalah bebauan. Makanya kalau kamu yang bau-bau itu disenengin sama jin. Misalkan satu rumahnya kotor, bau, jin masuk ke situ, seneng dia. Tapi kalau rumahnya wangi, jin gak suka. Rumahnya bersih, jin gak suka. Makanya kalau misalkan ada orang yang jarang dia membersihkan dirinya, itu berarti selalu didekati sama jin atau setan. Makanya Nabi mengatakan kebersihan itu sebagian daripada iman. Dah, itu. Terakhir apa? Sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat. Apa contoh kasus pelanggaran sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat di lingkungan sekolah kita? Apa? Nih, yang mencerminkan pelanggaran ini. Ini yang salah banget. Yang kedua apa? Pacaran. Nih. Ini dua pekerjaan yang sering terjadi di Seman ini. Sorry ya, ini soalnya live, jadi nggak enak kalau Seman 1 Cibitung dibilang sebut ya. Enggak, ntar bisa diedit ya. Enggak, memang begitu kan, kita harus koreksi diri, enggak kita selalu baik terus, ya enggak? Kalau kita buruk, katakan buruk. Kalau kita nggak baik, ya katakan nggak baik. Iya nggak sih? Iya. Kalau ada yang nyontek, kenapa nggak harus kita bilang ada yang nyontek? Ya bilang aja ada yang nyontek. Siapa yang nyontek? Yaitu di sekolah, di sebuah provinsi di Jawa Barat, di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Bekasi, di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Cibitung, di sebuah perumahan namanya Perumahan Mutiara, di sebuah sekolah namanya Seman. Tuh. Maka ini dengerin. Habis materi ini, pelajaran ini, besok, lusa dan selanjutnya ulangan nggak boleh nyontek. Kalau ada yang nyontek berarti yang namanya iman sama malaikat kagak ada. Woi, dengerin deh. Woi, cewek, dengerin. Kalau masih nyontek habis materi ini, maka kamu kagak punya iman sama malaikat. Karena malaikat tugasnya mencatat kebaikan dan keburukan. Jadi besok kalau ada yang nyontek katakan, kafir. Ya kan iman tuh baik. Iman tuh berarti dia menerima keimanan Islam gitu kan ya. Berarti lawannya muslim apakah? Kafir kan begitu, iya nggak? Nah berarti kalau ada yang nyontek bilangnya apa? Ya. Berani nggak ngomong begitu? Kafir. Nah selanjutnya pacaran. Ustadz, saya nggak pacaran, saya cuma teman dekat doang. Apa bedanya? Coba definisi pacaran sama teman dekat apa bedanya? Beda Ustadz. Kalau pacaran itu kita punya hubungan statusnya jelas pacaran. Tapi kalau teman dekat enggak, kita bestian aja. Ya Allah. Kira-kira ada nggak yang begitu? Banyak. Ya Allah. Itu kalau zaman dulu tahun 2000-an itu ada yang namanya TTM. Tahu TTM? Teman tapi maksiat. Masya Allah. Tahu teman tapi maksiat? Padahal itu tidak ada yang namanya kewajiban untuk saling mengingatkan kalau malam-malam mau tidur. Dia malah ngingetin, kamu udah tidur belum? Terus direspon sama ceweknya, belum, saya belum tidur, saya harus mengerjakan PR dulu, belum selesai pekerjaan PR saya ini. Oh gitu, ya sudah ya, hati-hati, PR jangan sampai salah gitu. Hati
kasihan tuh. Jangan lupa nanti bangun kita sholat tahajud ya. Iya. Ada. Itu kalau begitu kira-kira bestian atau pacaran itu? Susah ya, yang namanya anak-anak remaja kayak gini emang susah untuk menjaga hati, susah jaga hati. Biarkan aku akan berikan apa yang aku miliki untuk dia, tapi aku hanya berikan hatiku untuk seseorang aku cintai, gitu. Ya Allah, yalah. Ada yang punya pacar sini ada? Ada? Banyak? Kalau banyak berarti tolong mulai saat ini, sejak saat ini, karena kamu mengaku beriman sama malaikat, pacar-pacarnya tolong di PUTUS. Siap nggak kira-kira begitu? Siap apa kagak? Malaikat itu tugasnya nyatet. Nih, nanti di hadapan Allah, malaikat ngadu malaikat, ya Rob, saya sudah mencatat amal kebaikan anak 10 IPA 2. Ternyata dia pada pacaran, ya Rob, gitu. Kata Allah ngomong gini, oh dia pada pacaran. Pacarannya bagaimana? Ya Allah Rob, jangan digambarin dah, dia pegangan tangan. Habis itu dia pereketan. Habis itu dia berduaan. Lampunya digelap-gelapin. Akhirnya jadi sebuah lagu, apa? Aku hamil duluan. Tuh. Ya, jangan sampai anak seman ini harus jadi anak yang soleh dan Kira-kira yang pacaran soleh apa kagak? Malam minggu bagusnya ngaji apa pacaran? Pacaran sambil karena ada anak ngakunya anak majelis. Kita majelis tuh malam minggu di mana? Di sono, di Majelis Al Munawwar gitu kan. Tahu Majelis Al Munawwar, tahu enggak? Majelis Al Munawwar. Oh, Majelis Al Munawwar. Kita pakai baju hitam ya, jangan lupa. Kamu baju hitam, aku baju hitam, ntar kita kapelan. Ya Allah, pulangnya jam 1 itu cowoknya nganterin sampai depan rumah. Kalau itu namanya pulang ngaji apa pulang pacaran? Ngaji sambil. Makanya besok usul bagi yang suka ngaji di majlis pulangnya malam, tolong pulangnya jangan sama ikhwan, jangan sama cowok, tetapi sesama gendernya masing-masing. Yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek masing-masing. Kalaupun ada ketemu kamu merasa ada perasaan derderan waktu di majlis, cukup kamu katakan, ya Allah, jangan berikan cintaku kepada selainmu ya Allah. Tuh. Biarkan cintaku hanya untukmu ya Allah. Biarkan dia nanti akan datang ke rumahku untuk melamarku. Gitu. Elah. Jangan lirik-lirikan. Abis ngaji lirik-lirikan. Pulang minta dianterin lalu minta nomor WhatsApp. Masya Allah. Ada yang suka begitu ada? Ada. Nah. Dan ini pacaran sudah. Menyontek juga sudah. Mudah-mudahan habis materi ini kagak ada yang pacaran, kagak ada yang nyontek ya. Udah selesai. Ustadznya udah capek juga ya. Ada yang komentar sebentar. Siapa yang komentar? Bocah kali jangan ini. Ya bocah komentar nih ya. Ada yang akunnya 1 triple berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 triple 5. Berarti yang akunnya 1 Assalamualaikum Tad katanya begitu. Terus Kaila namanya. Ada Kaila.
Ini kalau kata orang apa yang suka live streaming itu katanya kalau yang begini di setting, padahal orangnya di situ yang komentar deket itu katanya begitu. Ya, sama yang suka tap layar itu biasanya. Itu biasanya tim dia sendiri itu ada. Nah, ini si Kaila ada, kemudian si R-nya ada 5. R5 siapa ini? Hah? Ada Kaila, ada R-nya ada 5. Pagi Ustadz katanya begitu. Terus yang 111 5 yang ada 1 ada 5 gitu. Akunnya siang katanya begitu, siang. Emang siang ya? Oh iya siang sekarang ya. Benar. Terus Parel ada Parel? Parel jarang mandi katanya. Assalamualaikum Ustadz, bentar top up dulu Tad, mau gip singa katanya gitu. Jangan singa, sekarang mah paus. Kalau singa mah kecil ya. Paus nilainya jutaan tuh ya. Tuh, paus. Lalu, oh iya, ini ada yang mau kurang asam banget macam ini. Mandi lumpur Tad, kurang asam. Ada lagi tapi R bagus dia katanya bilang apa? Semoga hari ini berkah Tad gitu. Ya bagus lah berarti berkah gitu. Mau apa lagi nih? Tad baca komen sebut nama saya Perdi katanya. Perdi siapa Perdi? Mana Perdi, ada nggak? Ada. Perdi orang luar ya. Orang luar. Oh iya, ada lagi. Tad, sapa saya namanya Samuel. Oh. Keren. Ini Kaila, Tad sebut nama saya. Enggak, Kaila namanya Diana. Kaila namanya Diana. Mana Diana, ada sini? Ya. Terus minta doa katanya, minta doa ya, doain semoga doanya dikabulkan sama Allah. Doa apa tahu ini dia ya. Ada si Lepi juga nih. Nah Lepi IPA 5 tahu Lepi? Nah, itu dia katanya Assalamualaikum hadir katanya begitu. Ya. Terus ada lagi katanya doain aneh Tad biar masuk PTN. Iya. Kemudian ada Alwan suka sholat juga. Ada Alwan suka sholat, ada Alwan mana? Alwan, Assalamualaikum Habib. Gua Habib. Bukan ya, kita bukan Habib, kita orang biasa Ahwal. Habib sama Ahwal jangan disamakan. Ahwal ya orang biasa, Habib ya dzurriyyah Rasul ya. Kita Ahwal saja ya. Jangan dibilang Habib, salah, nggak boleh ya. Sebab ada hadis Rasul yang menyatakan bahwa man nasaba, siapa yang bernasab kepada selain ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya, maka dilaknat oleh Allah SWT. Kita nggak boleh. Kalau bapak kita bukan Habib, maka katakan bapak kita bukan Habib ya. Paham ini? Jadi nggak boleh dinasabkan kepada selain bapak kita masing-masing. Oke, bukan Habib ya, Ustadz saja, oke? Kemudian kita doain masuk surga, Allah Karim. Dia pengen doain masuk surga katanya. Emang udah sekarat loh. Ya Allah. Ya, semoga masuk surga, amin ya. Kemudian sama lagi nih. Ada lagi. Apa lagi nih? Hukum tidak mengerjakan tugas katanya. Waduh. Ada bayi bocah ya? Ini ada 10 IPA 1 katanya. Salam dari 10 IPA 1 katanya begitu. Apa nih? Tad aneh pengen masuk PTN tapi nggak pernah belajar. Aduh kacau, nggak pernah belajar masuk PTN. Doain aja ya Tad biar masuk PTN. Dengerin nih Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Kalau kamu pengen masuk PTN, doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar. Kalau doa sudah mantap, ikhtiar sudah jalankan, insya Allah PTN masuk kecil, baru PTN kecil. Yang lain pun bisa, keluar negeri bahkan bisa ya. Siapa lagi yang komentar nih? Aku gip singa Tad. Ya kurang asam. Pakai ini dia. Singanya pakai emotion gitu. Insya Allah. Ini ada yang mau bergabung nih.
Masya Allah. Ustaz, sehat kabarnya guru? Lagi ngajar. Iya, lagi ngajar di depan bocah kita. Assalamualaikum, ada dari Ustaz nih. Waalaikum. Ya. Udah dijawab Ustaz, salamnya sama murid kita ini. Masya Allah, murid saya. Tadi dia udah berjanji Ustaz, katanya akan memutuskan pacarnya setelah pelajaran ini. Jamaah katanya. Ya benar. Jangan lupa malam Kamis ya katanya, bola ya? Malam Kamis ya. Iya, malam Kamis biasa. Mudah-mudahan bisa hadir guru. Tad, jangan pakai duel Tad, jangan pakai duel Tad. Ini udah ada yang mengirim bunga ini di saya ini. Siapa yang ngirim bunga tadi? Siapa yang nge-gift tadi nge-gift? Ada yang nge-gift Tad bunga itu? Masya Allah enak banget itu ada yang nge-gift. Saya nggak dapat nge-gift ya. Ente nggak pernah dapat gipan ya? Aduh kasihan. Sorry. Kenapa? Sombong banget gitu. Ya Allah. Enak banget ada yang nge-gift itu. Iya, tuh ada yang gift lagi baik tuh. Alhamdulillah terus biar banyak. Bagian biar apa-apa. Ini belajar selesai kan udah ya? Berarti tinggal kita buktikan ya. Kita buktikan apa yang kita pelajari dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi tema kita pelajarannya judulnya apa hari ini? Malaikat selalu bersama kita. Gitu ya. Ntar lo lagi baca komen lagi, ntar lanjutin ya. Kemana? Parah banget masa ada yang ngomong gini, Tad, galan Ustadz pecahin Samsul katanya gitu. Kacau. Mentang-mentang Ustadz jualan air ya. Ya Allah, benar-benar dah. Ya, pada hadir semuanya, terima kasih yang hadir. Salam dari MIPA 1 Tad masuk PTN ya. Aku gift singa nih Tad. Ya, silakan gift singa cepetan, ayo gift singa. Yang Tad, banyak giftnya gitu. Keranjang pink. Sekarang mah merah keranjangnya ya, ada ya. Tad galan dosa pecah ya. Like-nya 1.000 Tad. Pargoy, saya Pargoy. Assalamualaikum Tad, hukumnya mencintai istri orang apa Tad? Hukumnya mencintai istri orang adalah haram. Kagak boleh. Ya, ingetin nih. Woi, boleh mencintai istri orang. Ustaz. Boleh. Boleh. Pengalaman. Ya Allah. Antum enak ngajar gitu itu. Enak ngajar gitu. Oh ya enak dong. Anak SMA Seman 1 keren-keren ya. Masya Allah. SMA 1 itu. Iya. Masya Allah Ustadz. Halo Tad. Terus kemudian oh iya dapat gift lagi. Alhamdulillah makasih mawarnya. Makasih. Masya Allah Tad ada gift lagi ya. Makasih. Udin Tad ya. Masya Allah. Apa lagi nih? Dapat lencana juga, dapat lencana. Lencana apa sih lencana? Lencana apa? Ini ya pin gitu ya. Dapat pin. Ada lagi dari Mawar, ada banyak nih. Saya mau ngirim kereta ya. Kereta boleh, kereta. Mangga Tad, mangga ya Allah. Tad Samsul ngambil gorengan kagak bayar. Hukumnya apa katanya? Hukumnya apa? Hukumnya kagak boleh, harus bayar lo. Tukang dagang rugi ntar. Ya Allah. Tad siapa dong? Oh iya, aku sehat katanya. Ya, terima kasih aku sehat. Kemudian Ustadz, hukum malam Jumat yang belum kawin gimana Tad? Dosa besar zina. Dalam surah Isra ayat 32 tuh. Dengerin. Ya, ayat 32 Isra tuh. Wala taqrabuz zina. Jangan deketin zina, deketin aja nggak boleh apalagi ngelakuinnya. Awas ya. Nggak boleh ya.
Kemudian hukumnya sama-sama selingkuh gimana Tat? Sama-sama dosa hukumnya? Uci ada IG enggak? Ada. Nah, ini masih banyak yang komentar tapi bacain terus nanti kelamaan ya. Oke, baik. Ya, anak-anak udah semuanya ya. Oke, udah semua ya. Jadi kita pelajaran hari ini kita simpulkan bahwa percuma kita belajar hari ini tapi kalau tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Ingat, iman butuh kapan? Maka mulai saat ini, mulai detik ini kita harus membuktikan iman kita. Yang pacaran jangan pacaran, yang nyontek jangan nyontek. Jangan lakukan meskipun sendirian karena ada malaikat yang mengawasi kita. Malaikat apa yang mencatat amal baik? Malaikat apa yang mencatat amal buruk? Atid. Ya, dah itu saja. Terima kasih gift-giftnya ya. Masa mau pamit ya, makasih ya. Oke, makasih. Jangan lupa ntar jam 9:30 malam nonton Ustadz Samit atau Ustadz Jenggot di BRTV. Ya, acara Lentera Islam. Oke, silakan nonton. Judul acara Lentera Islam, tema pembahasannya tentang KDRT Pena Malinda ya. Itu. Oke. KDRT Pena Malinda ya, bener ya? Yang sama Peri itu ya. Nah, itu judulnya itu. Silakan disimak di BRTV ya. Ini siapa nama? Sapa Ayah. Oh iya Ayah. Ayah, waalaikumsalam. Mantap ya. Waalaikumsalam Ayah. Ya Allah. Udah ya. Makasih. Ustadz mau pamit dulu. Makasih. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Panjang umur, sehat, barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.